Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita masuk pada bagian kedua dari manfaat mengetahui asbabun nuzul. Di sini disebutkan bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu. Menjelaskan betapa besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela beliau. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 32. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami mengokohkan hatimu dengannya, dan kami membacakan ayat tersebut, dan kami membacakan Al-Quran itu secara tartil. Ya, ini adalah bagian dari bagaimana Allah Ta'ala memberikan perhatian dan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Di ayat ini berkaitan dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, di mana mereka mempertanyakan, mereka meragukan Al-Quran ini hak, karena yang mereka ketahui di kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil itu diturunkan sekali turun, jadi langsung saat itu juga turun Taurat dan Injil. Sementara Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur, sekian tahun lamanya turun bertahap, berangsur-angsur. Maka orang-orang kafir kemudian membandingkan hal seperti ini. Mereka katakan kepada Rasulullah SAW, kenapa Al-Quran itu tidak bisa turun sekali turun saja? Seakan-akan ini bentuk mereka mempertanyakan kebenaran Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala memberikan jawaban, sebab kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur adalah untuk mengokohkan Al-Quran itu di dalam hati, dan agar bisa membacakannya Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan tartil. Begitu juga contoh yang berikutnya, contoh yang kedua adalah wa kadzalika ayatul ifki fa innaha difa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhiran lahu amma danasahu bihil afakun. Contoh yang kedua, bentuk besarnya pembelaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dengan diturunkannya Al-Quran ini adalah adanya ayat-ayat ifki. Ayat-ayat ifki itu ada di surat An-Nur, ada di surat An-Nur. Ayat ifki ini ada di surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Nanti bisa dibuka mushafnya, bisa dilihat terjemahannya. Di sini dikatakan wa kadzalika ayatul ifki, ayat-ayat ifki fa innaha difa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ayat-ayat itu diturunkan sebagai bentuk pembelaan dari Allah Ta'ala terhadap rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tadhiran lahu amma danasahu bihil afakun, dan bentuk pensucian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kotoran yang dibuat oleh para pendusta. Sedikit kita kisahkan tentang hadisatul ifki atau peristiwa ifki. Al-ifku adalah tuduhan dusta atau tuduhan palsu. Jadi kisah berawal ketika Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat giliran menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Kemudian rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan para sahabat singgah di satu tempat. Aisyah kemudian keluar dari tandunya, beliau keluar untuk satu keperluan, kemudian beliau balik lagi masuk ke dalam tandunya. Tapi setelah beliau masuk ke dalam tandunya, ternyata qadarullah ada keperluan lagi, sampai akhirnya beliau radhiyallahu anha keluar lagi dari tandunya. Hanya permasalahannya para sahabat ketika itu tidak menyadari bahwa Aisyah keluar untuk yang kedua kalinya. Jadi dipikir Aisyah radhiyallahu anha sudah ada di dalam tandunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Para sahabat kemudian melanjutkan perjalanan dan tidak ada satupun yang menyadari bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum ada di
tandu tersebut begitu. Sampai akhirnya ketika Aisyah radhiyallahu anha balik ke tempat itu, ya beliau sudah tidak mendapati Rasulullah SAW dan rombongan para sahabat karena mereka sudah melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi seperti itu ya beliau sendirian. Kemudian Allah takdirkan ketika itu ada seorang sahabat yang juga tertinggal dari rombongan, yaitu Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya, Sofwan ketika itu menaiki onta dan melihat dan mengenali bahwasanya itu adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, Sofwan mengenali, kemudian Sofwan pun turun dari ontanya dan mendudukkan ontanya agar Aisyah naik ke atas ontanya, dan Sofwan menuntun, jadi tidak berboncengan di atas onta, tidak, tapi dituntun. Sofwan menuntun ontanya, Aisyah ada di atas ontanya, dan selama perjalanan itu tidak ada satu kata pun yang keluar di antara mereka. Jadi nggak ada pembicaraan sama sekali tidak ada satu kata pun keluar dari lisan mereka sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Dan melihat hal ini, ya orang-orang munafik kemudian menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyebarkan kebohongan, menyebarkan tuduhan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berzina. Telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, sampai dikisahkan ketika sampai di kota Madinah, ya qadarullah Aisyah sakit begitu ya, demam. Kemudian mendengar tuduhan itu menyebar sedemikian cepatnya ke seluruh negeri, ya bertambah sakitlah, ya bertambah parahlah sakit yang diderita oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatul ifki surat An-Nur ayat 11 sampai 20 sebagai bentuk pembelaan kepada Aisyah radhiyallahu anha, membela kesuciannya Ummul Mukminin, membela rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyingkap dan membuka ya kedustaan yang dilancarkan oleh orang-orang munafik ketika itu. Nah, ini bentuk bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an ini ya sekaligus di dalamnya wujud perhatian yang besar dan pembelaan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, ya mengetahui asbabun nuzulnya ayat adalah bayanu inayatillahi ta'ala bi ibadihi fi tafriji qurabatihim wa izalati ghumumihim. Ya, mengetahui asbabun nuzul ini bisa menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya perhatian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dalam memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang menimpa mereka dan menghilangkan kegundahan mereka. Kalau tadi yang nomor 2 itu bukti perhatian Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW secara khusus. Nah, kalau yang sekarang adalah ya dengan mempelajari asbabun nuzul kita tahu bahwa ada ayat-ayat yang turun dan itu membuktikan betapa besarnya perhatian Allah Ta'ala memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya yang beriman. Contohnya misalnya dzalika ayatut tayammum. Contohnya adalah ayat tayammum. Nah, fa fi sahihil Bukhari annahu dha'a iqdun li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan suatu hari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha hilang. Ketika itu beliau sedang menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Fa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang mencari kalung Aisyah. Wa aqaman nasu ala ghairi ma'in. Yang hal itu menyebabkan akhirnya rombongan ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya semuanya tertahan di tempat itu karena ya Rasulullah SAW berusaha untuk mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu ya bekal air yang dibawa itu sudah habis ya, padahal waktu sholat telah datang. Fa syaqau dzalika ila Abi Bakrin. Kemudian para sahabat mengeluhkan hal ini, ya mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena beliau adalah ayah dari Aisyah. Ya, seakan-akan ini gara-gara putrimu makanya kami tertahan di sini, nggak ada air sementara waktu sholat sudah tiba. Jadi bagaimana nanti wudhu? Jadi kegundahannya para sahabat, ya kegalauannya itu bukan kegalauan yang receh gitu,
bukan kegalauan yang sepele, tetapi kegalauannya mereka adalah ketika mereka mengkhawatirkan mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah begitu, karena ya tidak ada air, yang artinya tidak bisa wudhu, kalau tidak bisa wudhu ya tentu tidak bisa sholat. Jadi itu yang membuat hati para sahabat menjadi gundah. Ya, mungkin muncul pertanyaan, ya, apa susahnya Rasulullah SAW langsung saja melanjutkan perjalanan, ya tidak usah mencari kalung dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seberapa sih nilainya sebuah kalung begitu, langsung aja melanjutkan perjalanan, apalagi kondisinya adalah bekal air sudah habis. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah atau penjelasan kitab ini. Beliau katakan, ya di sana ada beberapa faidah, ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari kalung istrinya dan akhirnya ya qadarullah itu membuat semua rombongan tertahan di sana. Di antara faedahnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabat ya, untuk agar mereka memberikan perhatian kepada istri-istri mereka, orang yang paling dekat dengan mereka. Tidak dilihat dari nilai sebuah kalung begitu, tetapi dilihat bagaimana ya bisa jadi sesuatu yang remeh, sesuatu yang mungkin nilainya tidak seberapa, tapi itu berharga di sisi istri-istri mereka. Ya, jadi ini bukti ya wujud perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada istrinya. Kemudian faedah yang kedua dari peristiwa ini adalah ya bagaimana tidak diperbolehkan ya seorang muslim untuk menyia-nyiakan harta, begitupun nilainya adalah nilai yang rendah, nilai yang mungkin kecil begitu. Jadi tidak boleh seseorang menyia-nyiakan harta, ya sudah hilang ya sudahlah, ya nggak usah dicari, misalkan seperti itu. Ini masih berusaha untuk mencari kalung tersebut. Wallahu taala a'lam. Kemudian ya di dalam kitab ini disebutkan fadzakarul hadis. Ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis yang panjang, wa fihi, di dalamnya terdapat keterangan fa anzalallahu ayat tayammum. Kemudian akhirnya Allah menurunkan ayat tayamum. Fatayammamu, hingga para sahabat kemudian bertayamum ya, sebagai pengganti dari wudhu karena tidak adanya air, ya menggunakan tayamum menggunakan ya debu yang suci. Faqala Usaid bin Khudair radhiyallahu an, berkatalah Usaid bin Khudair, ma hiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ya, Usaid bin Khudair mengatakan, ini bukanlah keberkahan pertama yang kalian miliki wahai keluarga Abu Bakar. Wal hadisu fil Bukhari mutawwal, dan hadis ini disebutkan panjang lebar dalam Sahih Bukhari. Artinya ya hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha yang tadinya itu menjadi suatu musibah, sesuatu yang menyebabkan kegundahan, tetapi ternyata di balik itu ada jalan keluar yang Allah berikan, dan justru faedahnya didapatkan oleh para sahabat ketika itu sampai nanti di akhir zaman ya, adanya syariat tayamum yang memudahkan ketika seseorang tidak mendapati air maka dia menggantinya dengan tayamum. Itu sebabnya disebut ini bukanlah keberkahan pertama yang kalian miliki wahai keluarganya Abu Bakar. Ya, manfaat yang keempat dalam mengetahui asbabun nuzul adalah fahmul ayati ala wajhi shahih, agar seseorang bisa memahami ayat dengan pemahaman yang benar. Misalul dzalika qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Maksud dari ayat ini ya, atau artinya adalah sesungguhnya Safa dan Marwah bagian dari syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, tidak ada dosa baginya untuk tawaf di antara keduanya. Ayas'a bainahuma. Maksud dari tawaf di sini adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Fa inna dhahira qoulihi ta'ala fala junaha alaihi anna ghayata amri sa'i bainahuma ayyakuna min qismil mubah. Ya, yang nampak dari firman Allah Ta'ala fala junaha alaihi artinya adalah tidak ada dosa baginya, ya, bahwasanya kita ambil kesimpulan dari firman Allah Ta'ala tersebut bahwasanya hukum sa'i di antara Safa dan Marwah itu mubah itu boleh, jadi boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Jadi kalau kita sekedar lihat
konteks ayatnya, tanpa melihat asbabun nuzulnya, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa hukum sa'i ini sekedar mubah, karena bahasa yang dipakai adalah ya tidak ada dosa. Tidak ada dosa berarti tidak apa-apa. Padahal bukan seperti itu pemahaman ayatnya. Disebutkan di sini wa fi sahihil Bukhari an Asim bin Sulaiman qol sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anis Safa wal Marwah. Dari Asim bin Sulaiman mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu berkaitan dengan sa'i di antara Safa dan Marwah. Qal, Anas bin Malik menjawab, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dulu kami, ya para sahabat, menyangka atau menganggap bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah ini termasuk bagian dari perkara-perkara jahiliyah. Jadi warisan dari orang-orang jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Jadi ketika Islam datang, kami masuk Islam, maka kami tidak lagi melakukan sa'i di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah ila qaulihi ta'ala ayyatawafa bihima. Sehingga kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya, ayat ini, ya, surat Al-Baqarah 158. Wa bihadza urifa anna nafyal junahi laisal muradu bihi bayanu asli hukmi sa'i. Maka jika melihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, iya, nah bahwasanya awalnya ya, para sahabat itu mendapati sa'i ini sudah ada. Jadi amalan ini sudah dilakukan, ya, orang-orang di masa jahiliyah, mereka juga sa'i dari Safa dan Marwah. Ketika Islam datang, ya para sahabat kemudian tidak lagi melakukannya. Kenapa? Karena mereka khawatir ya ini adalah bagian dari warisan nenek moyang orang jahiliyah dan mereka ingin menjauhi perkara-perkara jahiliyah. Jadi keislaman mereka membuat mereka berhati-hati dari perkara ini. Ketika di hati para sahabat ada rasa berat melakukan sa'i, kemudian Allah turunkan ayat yang di dalamnya terdapat lafaz tidak ada dosa untuk melakukan sa'i. Yang dimaksud dengan nafyul junah, peniadaan dosa di sini bukan dalam rangka menunjukkan atau menjelaskan hukum sa'i itu sendiri. Wa innamal muradu nafyu taharrujihim bi imsakihim anhu haitsu kanu yarawna annahuma min amril jahiliyah. Tetapi yang diinginkan dari lafaz tidak ada dosa di sini ya, adalah dalam rangka menghilangkan rasa berat yang ada pada hati kaum muslimin ketika itu, yang membuat mereka tidak mau melakukan sa'i karena mereka menyangka bahwa ini adalah bagian dari perkara jahiliyah. Itu sebabnya ya di dalam ayat ini diawali dengan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar-syiar Allah Ta'ala. Jadi bukan bagian dari perkara jahiliyah. Amma aslu hukmi sa'i faqad tabayyana biqaulihi ta'ala min sya'airillah. Adapun ya, asal dari hukum sa'i maka dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala bahwa Safa dan Marwah ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Berarti ya sa'i antara Safa dan Marwah adalah sesuatu yang diperintahkan untuk orang yang melakukan ibadah haji maupun umrah. Setelah kita membahas faedah mengetahui asbabun nuzul, kita masuk bab baru, yaitu umum lafzi wa khususus sababi. Di sini disebutkan idza nazalatil ayatu li sababin khasin wa lafdhuha amun kana hukmuha syamilan li sababiha wa likulli ma yatanawaluhu lafdhuha. Apabila sebuah ayat turun dengan memiliki sebab khusus sementara lafaz ayat tersebut ya umum, maka hukum dari ayat itu berlaku untuk sebabnya dan berlaku untuk semua hal yang ditunjukkan oleh lafadznya. Li'anna al-Qur'ana nazala tasyri'an 'aman li jami'il ummah, karena Al-Qur'an itu turun ya membawa syariat yang berlaku umum bagi seluruh umat. Fakanatil ibratu bi umumi lafdhihi la bi khususi sababihi. Ya, karena itu ada satu kaidah, ini bisa digaris bawah, diberi tanda khusus begitu ya. Al-ibratu bi umumi lafdhihi la bi khususi sababihi. Ibrah diambil dari ibrah diambil dari keumuman lafadznya, bukan pada kekhususan sebabnya. Jadi yang dianggap adalah keumuman lafadznya, yang berlaku adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya, di sini ada contoh yang diberikan oleh Syekh. Mudah-mudahan bisa ya lebih memudahkan kita untuk memahami kaidah ini.
Misalu dzalika, contohnya adalah ayat-ayat li'an yang ada di surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Nanti bisa dilihat di mushaf, bisa dicek terjemahannya. Ya, li'an itu adalah sesuatu yang dilakukan apabila ada seorang suami menuduh istrinya sendiri berzina dengan orang lain sementara dia tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri. Apa yang kemudian ditetapkan Allah Ta'ala untuk permasalahan ini, ya, sang suami melakukan 4 kali sumpah dengan nama Allah, dan yang kelima dia menyatakan bahwasanya dia siap tertimpa laknatnya Allah Ta'ala apabila tuduhannya itu adalah tuduhan yang dusta. Dan si istri, jika dia menolak tuduhan yang diberikan suaminya, istrinya juga bersumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah. Ya, dia bersumpah bahwa menyatakan bahwa suaminya dusta atas tuduhan tersebut. Dan sumpah yang kelima, dia menyatakan bahwa laknat Allah akan tertimpa padanya jika ternyata apa yang dituduhkan oleh suaminya itu benar, yang menyatakan bahwa dirinya berzina, ya, sang istri itu berzina. Nah, ini li'an. Jadi sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri. Sekarang kita lihat sebab turunnya ayat li'an ini. Di sini disebutkan fa fi sahihil Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Syuraik bin Sahma, bahwasanya seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah menuduh istrinya sendiri berzina dengan Syuraik bin Sahma. Ya, tuduhan ini disampaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Berikan bukti atas tuduhanmu, atau jika tidak kamu akan mendapatkan hukuman had, ya, karena dianggap menuduh tanpa bukti. Faqala Hilal pun mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, inni lasadiqun, sungguh aku adalah seorang yang benar dalam tuduhanku ini. Fal yunzilanallahu ma yubri'u dhahri minal had, dan sungguh Allah akan benar-benar menurunkan suatu ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman had. Keyakinan Hilal bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui setiap hal yang terjadi, dan Hilal betul-betul yakin dia melihat sendiri istrinya berzina. Hingga akhirnya fanazala Jibril, betul kemudian Jibril pun turun. Wa anzala alaihi walladhi yarmuna azwajahum faqara'a hatta balagha in kana minas shadiqin al-hadis. Ya, Jibril pun turun membawa ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat An-Nur ayat 6 sampai 9 yang isinya tentang li'an. Fahadhil ayat nazalat bisababi qadfi Hilal bin Umayyah limra'atihi. Ayat-ayat ini turun karena sebab tuduhan dari Hilal kepada istrinya. Lakin hukmuha syamilun lahu wa li ghairih, tetapi hukumnya berkaitan dengan li'an ini berlaku untuk Hilal yang menjadi sebab turunnya ayat ini, dan berlaku untuk orang lain yang memiliki keadaan yang sama seperti rumah tangganya Hilal. Bidalil lima rawahul Bukhari min hadis Sahl bin Sa'adin, dalilnya dari hadis yang dibawakan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Uwaimir al-Ajlani ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang sahabat bernama Uwaimir al-Ajlani radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Uwaimir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila ada seorang laki-laki mendapati laki-laki lain berzina bersama istrinya, apakah dia bisa membunuh laki-laki itu? Tapi dengannya menyebabkan engkau sebagai ulil amri akan membunuh si suami tadi untuk menegakkan qisas, atau apa yang harus dilakukan si suami yang mendapati istrinya berzina? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika, sungguh Allah telah menurunkan ayat berkaitan dengan permasalahanmu dengan istrimu.
fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mula'anati bima sammallahu fi kitabihi fala'anaha al-hadis. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka berdua, ya suami istri itu, untuk melakukan li'an sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. Maka sang suami tadi pun ya meli'an istrinya. Kalau kita lihat di sini, ya awalnya permasalahan tentang ayat li'an ini turun karena sebab ya rumah tangga dari Hilal ibn Umayyah. Tetapi ternyata hukum ini tidak hanya berlaku untuk Hilal yang menjadi sebab turunnya ayat, tetapi juga berlaku untuk ya orang-orang selainnya. Terbukti dari masalah yang disampaikan oleh Uwaimir al-Ajlani, yang mendapati istrinya berzina, maka Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukan li'an. Itu sebabnya di dalam kaidah disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang diambil adalah keumuman lafaz pada sebuah dalil, bukan dilihat dari sebab khusus yang mendahului datangnya ayat tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahirabbil alamin.